Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran berbasis IT dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Time Hard Education Supplement 2008 salah satunya menetapkan bahwa poin penilaian terhadap sebuah institusi pendidikan adalah dengan tersedianya sarana information technology atau IT. Artinya, IT sudah tidak dapat lagi terpisahkan dengan institusi pendidikan. Bahkan, IT sekaligus diakui sebagai sarana atau komponen yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Di negara-negara maju, pendidikan sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan sarana IT. Bahkan IT telah menjadi style pendidikan. Institusi-institusi pendidikan berlomba-lomba membangun sarana IT sebagai wujud untuk mempermudah penguasaan ilmu pengetahuan. Kehadiran IT di dunia pendidikan pada negara-negara maju secara langsung ataupun tidak telah mendongkrak terjadinya perubahan pengajaran. Nah, seperti dikatakan oleh Surya tahun 2006 bahwa pemanfaatan IT dalam pembelajaran secara langsung telah menjadi reinventing dalam proses belajar mengajar. Kehadiran IT tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa, nah, tetapi ia menjadi keharusan ya. Nah, ini udah harusnya menjadi lumrah gitu kan. Ini sebuah keharusan dalam rangka mempercepat terjadinya perubahan kualitas pendidikan dan sekaligus untuk mendongkrak daya saing dari anak didik. Begitu. Dengan kehadiran IT, guru tidak lagi berfokus atau terfokus pada peranannya sebagai pengajar. Nah, tetapi guru juga mempunyai tugas belajar dan mengembangkan sumber dayanya dengan menguasai tayangan ilmu pengetahuan berbasis IT atau berbasis digital. Guru harus memiliki kesadaran bahwa IT juga menjadi sarana yang terpenting dalam mengembangkan sumber dayanya. Guru tidak dapat bersikap konvensional, ya, nggak bisa bertahan dengan gaya-gaya tradisional terhadap kemajuan pendidikan. Guru mestinya menjadikan saran ini sebagai satu pendukung pada kemajuan pendidikan, karena IT juga mempermudah guru untuk mencapai penguasaan pengetahuan tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan era sebelum terkenalnya IT dalam dunia pendidikan. Guru betul-betul mengajar melalui buku-buku teks dan sering mengeluh kesulitan dalam pengembangan diri, ya karena sangat terbatas. Pemanfaatan IT dalam dunia pendidikan juga telah melahirkan budaya komunitas pendidikan berbasis internet. Nah, contohnya seperti e-learning, di mana anak didik dan guru tidak hanya belajar dalam satu buku teks ya, tetapi melebar dalam ruang lingkup penjabaran yang luas. Kan begitu. Nah, karena IT memberikan peluang yang luas untuk dapat mengakses informasi secara cepat dan beragam pilihan. Masuknya IT sebagai sarana pendidikan jelas telah mempermudah dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Akhirnya, pembelajaran di sekolah dapat dibantu pengembangannya oleh sarana IT. Dengan demikian, guru dan siswa semakin mudah mendapatkan materi-materi pelajaran. Nah, kemudian manfaat pembelajaran berbasis IT. Nah, jadi negara-negara yang concern dalam meningkatkan kualitas pendidikan telah menjadikan IT sebagai salah satu hal yang terpenting dalam dunia pendidikan. Nah, ini penting nih, harus dicatat nih ya. Di Malaysia misalnya, IT malahan telah masuk menjadi kurikulum di sekolah menengah. Nah, hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehadiran IT sebagai komponen terpenting untuk membangun raga pendidikan yang berkualitas. Nah, keberadaan IT di lingkungan pendidikan memang harus didukung dengan pendidik yang mempunyai kemauan yang keras untuk mengembangkan pendidikan. Guru sebagai agen pendidikan harus memaknai IT sebagai komponen yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pendidikan itu. Peningkatan kualitas pengajaran guru ya sebenarnya ini sangat terbantu oleh sarana IT. Misalnya melalui internet, guru-guru dapat mengakses berbagai kombinasi ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang diajarkannya, ataupun dengan bidang pengetahuan yang lain. Nah, ini kan bisa dikombinasikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan keunggulan IT yang seperti itu, nah kita tahu itu menjadi salah satu keunggulan IT ya tadi. Nah, semestinya IT menjadi salah satu sarana terpenting dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya.
Konsep IT dalam dunia pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 1990-an. Dan kemudian semakin akrab di tahun 2000-an. Dan itu ditandai dengan adanya peluncuran internet masuk ke sekolah dan diperkenalkannya ikon e-learning. Nah, kalau pernah tahu ya, e-learning itu pembelajaran melalui elektronik. E-learning adalah learning facilitated and support through the use of information and communication technology atau ICT. Ini pengertian yang dikutip dari Martin Jenkins and Janet Hansen Generic Center 2003. Menurut Rosenberg 2001, e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 3 kriteria. Yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Kemudian yang ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Dalam konteks inilah pentingnya IT dalam dunia pendidikan. Jadi, ketersediaan sarana IT di sekolah secara langsung atau tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kemudian ada beberapa contoh pemanfaatan IT yang berlaku di sekolah di dunia ya. Dan ini merupakan hasil penelitian. Contohnya yang pertama di SD River Oaks di Oakville, Ontario, Kanada. Nah, sekolah ini memiliki visi khusus ya bahwa sekolah harus bisa membuat murid ini memasuki era informasi instan. Nah, maka di sekolah ini setiap murid di setiap kelas berkesempatan untuk berhubungan dengan seluruh jaringan komputer sekolah. Ini merupakan fakta dari pemanfaatan IT di salah satu instansi pendidikan ya. Sekolah ini bahkan tidak memiliki ensiklopedia dalam bentuk cetakan. Bahkan di dalam perpustakaan sekolah tersebut, nah ini seluruh referensinya disimpan di dalam disket video interaktif dan CD-ROM. Dan ini bisa langsung diakses oleh siapa saja dan dalam berbagai bentuk. Nah, sehingga gambar dan fakta bisa dikombinasikan. Sebelum dicetak foto bisa digabungkan dengan informasi terlebih dahulu. Nah, contoh yang kedua di SMU Lester B. Pearson di Kanada. Sekolah ini memiliki 300 komputer untuk 1.200 murid. Dan sekolah ini memiliki angka putus sekolah yang terendah di Kanada, 4% dibandingkan rata-rata nasional sebesar 30%. Dari dua contoh realitas tersebut, maka IT selain sudah terbukti sebagai peningkatan kualitas pendidikan, juga telah membuat budaya kebetahan belajar anak didik mengikuti proses pendidikan. Hal ini disebabkan sarana IT telah menawarkan beragam alternatif dalam belajar sehingga anak didik dapat belajar sesuai dengan keinginannya. Karena banyak kita temukan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dikemas dengan bentuk games misalnya, dengan bentuk kuis dan lain sebagainya. Dalam konteks global dan modernis, nah, tidak dapat disangkal bahwa IT dalam dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan. Ia menjadi salah satu sarana penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan sekaligus mempercepat terjadinya perubahan yang signifikan dalam membangun knowledge anak didik. Kemudian kita akan membahas mengenai realitas di Indonesia. Nah, bagaimana penerapan IT ya yang menjadi realitas yang kita temui di Indonesia. Di Indonesia, sekolah-sekolah yang konsisten ya dengan peningkatan kualitas pendidikan telah membangun komunitas belajar melalui pemanfaatan IT. Namun jumlah sekolah-sekolah tersebut masih minim, ya, jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak tersentuh dengan IT. Hal ini dapat dilihat ketika Dinas Pendidikan mengeluarkan bahan ajar e-book. Hampir sekolah-sekolah khususnya di pedesaan tidak dapat memanfaatkan sarana e-book tersebut. Nah, sehingga harga buku mahal tidak dapat ditanggulangi. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang sadar akan IT. Mereka telah menciptakan kelompok komunitas IT, komunitas yang mampu mengembangkan materi pendidikan dengan sarana-sarana IT. Bahkan bagi mereka pembelajaran telah berbasis e-learning. Komunitas sekolah berbasis e-learning ini telah menjangkau materi pendidikan yang jauh dan bahkan telah melibatkan komunitas yang luas dalam membangun pendidikan itu sendiri. Seperti terlihat dalam sketsa berikut. Kemudian, masuknya internet ke sekolah menjadi semakin kompleks. Ya, ini membangun kompleksitas sarana pembelajaran. Sehingga ilmu pengetahuan tidak lagi sebatas buku
teks, tetapi telah berkembang dalam dunia maya dengan pembahasan yang lengkap dan diterima dengan mudah oleh anak didik. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan menjadi tidak terbatas dan ilmu pengetahuan bisa lebih cepat berkembang dan cepat diketahui. Internet telah menawarkan education world sebagai simbol pendidikan global. Oleh sebab itu, tidak heran IT telah mewujudkan revolusi budaya dalam dunia pendidikan. Karena IT dapat mengubah pola belajar, pola mengajar, dan pola tradisionalitas. Di samping itu, ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa IT dapat mengubah peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang tadinya peran guru itu sebagai penyampai pengetahuan, sumber informasi, ahli materi, dan sumber segala jawaban, nah, kemudian berubah menjadi fasilitator pembelajaran, ya, menjadi pelatih, kolaborator, navigator pengetahuan, dan mitra belajar. Nah, kemudian yang kedua, ya, guru itu yang tadinya sebagai sebagai sosok yang mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, kemudian berubah menjadi lebih banyak memberi alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain merubah peran guru, pengembangan IT ini juga merubah peran siswa yang tadinya pertama, ya, siswa itu sebagai penerima informasi yang pasif, kemudian berubah menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, terus yang kedua, yang tadinya peran siswa itu mengungkapkan kembali pengetahuan. Nah, ini berubah menjadi menghasilkan berbagai pengetahuan. Ketiga, ya, siswa itu yang tadinya dari pembelajaran sebagai aktivitas individual, kemudian berubah menjadi pembelajaran berkolaboratif dengan siswa lain. Perubahan-perubahan tersebut semakin jelas, ya, menggeser tradisi pembelajaran di sekolah. Perubahan ini sangat jelas tergantung pada cara komunitas pendidikan memanfaatkan IT. Namun di Indonesia pemanfaatan IT dalam dunia pendidikan masih jauh dari harapan. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum dapat sarana tersebut. Di antaranya disebabkan oleh faktor keuangan pengembangan pendidikan yang masih terbatas dan kualitas guru yang masih rendah. Sehingga belum mampu menjadikan sarana tersebut sebagai peningkatan kualitas belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kemudian yang akan kita bahas adalah IT salah satu sarana peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan IT yang begitu cepat telah mengubah berbagai cara dan sistem dunia dalam memahami berbagai hal, seperti gaya hidup, sistem politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kehadirannya juga membuat dunia menjadi global dan tanpa batas, serta menjadikan manusia mempunyai banyak pilihan atau alternatif dalam membangun kehidupan. IT betul-betul telah mengubah wajah dunia dengan berbagai hal, dengan beragam dinamika dan segala sesuatunya menjadi serba instan. Sarana itu yang begitu memudahkan dan mempercepat hasil kinerja, ini juga diakses secara cepat, ya, oleh dunia pendidikan. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan, ya, ini mengalami 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan. Kemudian yang kedua dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Yang ketiga dari kertas, ya, ke online atau saluran. Nah, kemudian yang keempat fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Pergeseran pembelajaran ini terjadi sehubungan dengan adanya pemanfaatan dari IT. Artinya, budaya pembelajaran berkembang seiring dengan pengembangan kualitas pendidikan. Budaya yang berkembang dalam pembelajaran dalam satu instansi pendidikan atau dalam satu sekolah secara kasat mata dapat menjadi barometer membuat konklusi kualitas pendidikan di suatu sekolah tersebut. IT di sekolah juga telah mengubah peran guru, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini juga dikemukakan oleh Louis V. Gesmer Jr. 1995 dalam Reinventing Education, yang mana peran guru itu mengalami perluasan. Nah, dari yang sebagai pelatih atau coach, konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, dan pengarang, dalam proses pembelajaran, perubahan budaya tersebut sangat wajar dan sangat logis. Masalahnya, pendidikan selalu mengalami reinventing sebagai peningkatan kualitas pendidikan.
Reinventing pendidikan diperkenalkan oleh George Moore, sebuah teori pendidikan untuk mengimbangi dunia global, oleh institusi pendidikan sebagai agen yang berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Reinventing pendidikan boleh jadi melalui penyikapan komunitas pendidikan terhadap akses atau sarana pendidikan yang ada. Menyikapi sarana pendidikan sebagai komponen peningkatan kualitas tersebut hal yang sangat penting dalam persoalan IT dalam dunia pendidikan tersebut. Jadi penyikapan terhadap sarana pendidikan ini sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah. Jadi tinggi atau rendahnya sumber daya manusia yang ada sangat berpengaruh besar terhadap pemanfaatan sarana pendidikan. Dalam konteks ini artinya adalah setinggi sebagus apapun sarana pendidikan diberikan pada sekolah, jika tidak memiliki sumber daya guru yang berkualitas, tidak akan wujud pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, sarana IT dalam peningkatan kualitas pendidikan sangat tergantung pada penciptaan atau penyikapan guru dalam memaknainya. Sedangkan siswa akan digerakkan oleh kemampuan sumber daya guru yang ada. Di samping itu, peranan IT dalam dunia pendidikan juga dapat mengatasi berbagai permasalahan sarana pendidikan, seperti keterbatasan bahan bacaan dan perpustakaan. Masalahnya, bahan bacaan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga tergolong sangat minim. Ya. Keterbatasan bahan bacaan ini salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya minat baca di negeri yang berjumlah 240 juta jiwa ini. Di antaranya, Survei International Association for Evaluation of Educational Achievement atau IAEEA pada tahun 1992 menyebutkan kemampuan membaca murid-murid sekolah dasar di Indonesia ya berada pada urutan ke-29 dari 30 negara di dunia. Nah, berada satu tingkat di atas Venezuela. Riset International for Evaluation of Educational Achievement atau IAEEI ini tahun 1996 menginformasikan bahwa melek baca siswa usia 9 sampai 14 tahun di Indonesia berada pada urutan ke-41 dari 49 negara yang disurvei. Nah, data Bank Dunia tahun 1998 menginformasikan pula kebiasaan membaca anak-anak Indonesia berada pada level paling rendah, Masya Allah. Dengan skor 51,7, skor ini di bawah Filipina 52,6. Thailand memiliki skor 65,1 dan Singapura 74,0. Dalam tahun 1998 sampai 2001, hasil survei IAEA dari 35 negara menginformasikan melek baca siswa Indonesia berada pada urutan yang terakhir. Allahu Akbar. Publikasi IAEA tanggal 28 November 2007 tentang minat baca dari 41 negara menginformasikan melek membaca siswa Indonesia selevel dengan negara belahan bagian selatan bersama Selandia Baru dan Afrika Selatan. Dengan adanya perpustakaan berbasis IT, tentunya persoalan-persoalan keterbatasan bahan bacaan itu dapat diatasi. Ya, IT yang dilengkapi dengan fasilitas internet jelas akan memudahkan guru dan peserta didik mendapatkan bahan-bahan pelajaran atau materi pelajaran. Oleh sebab itu, tidak heran begitu pentingnya makna internet dalam kehidupan manusia saat sekarang ini. Internet itu menjadi salah satu ukuran dalam knowledge economy indicator. Jika dibandingkan dengan India dan Malaysia, maka tingkat pemakaian internet di kalangan masyarakat Indonesia sedikit di atas penduduk India. Sedangkan Malaysia sudah jauh di atas kita. Ini juga bermakna bahwa dunia pendidikan kita belum dapat disentuh secara optimal oleh internet. Dengan masuknya internet ke sekolah dapat mengatasi permasalahan ketidakberimbangan kualitas pendidikan kota dengan desa. Masalah yang paling menonjol perbedaan kualitas sekolah desa dan kota itu sangat dipengaruhi oleh sarana prasarana dan kualitas guru. Sarana perpustakaan misalnya. Pada umumnya sekolah-sekolah di pedesaan itu nggak punya perpustakaan ya. Nah, bayangkan di Indonesia kondisi minimnya perpustakaan itu dapat dilihat dari jumlah sekolah dasar yang ada di Indonesia. Katakanlah di Indonesia itu ada 200.000 sekolah dasar. Hanya 20.000 sekolah yang memiliki perpustakaan standar. Nah, kemudian untuk sekolah menengahnya ya itu sekitar 36% yang memenuhi standar. Untuk SMA-nya cuma 54% yang memiliki perpustakaan standar. Nah, melalui guru yang kreatif dan internet yang dapat digunakan secara optimal ya, maka persoalan perbedaan kualitas pendidikan kota dan desa ini insya Allah bisa diatasi. Maka kesimpulannya adalah
bahwa IT salah satu sarana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia saat sekarang ini, ya, dalam konteks pembahasan kita ini di dunia pendidikan. IT salah satu sarana yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, karena melalui IT dapat dikembangkan kreativitas pengajaran yang sangat membantu dalam kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Secara langsung ataupun tidak, sarana IT dalam dunia pendidikan berperanan penting dalam mengatasi masalah-masalah keterbatasan sarana pendidikan atau sarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, kehadiran IT di sekolah atau di dalam sebuah institusi pendidikan seharusnya ini sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya biasa saja, sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ya, sehingga, untuk pihak-pihak pengelola pendidikan ya sudah saatnya melakukan usaha dan upaya agar sekolah atau institusi pendidikan yang dikelolanya itu harus dilengkapi dengan fasilitas IT. Dengan adanya sarana ini pula, ya ada keoptimisan gap antara kualitas pendidikan kota dan desa bisa diatasi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.